Baik, di praktikum 1 kita akan memblokir port 80. Yang pertama itu kita buka Windows The Firewall, kita buka outbound rule, kita buat new rule. Setelah itu kita pilih port, baru itu next. Setelah itu kita pilih TCP, di bagian spesifiknya kita buat 8080. Setelah itu next. Setelah itu kita pilih bagian bawah, dan di bagian ini kita centang semuanya. Setelah itu di bagian name-nya kita isi dengan blokir aplikasi chat via port 8080. Nah, untuk deskripsinya sendiri itu opsional. Tapi di sini saya mengisinya dengan blokir saja. Setelah kita isi di bagian name dan deskripsi, kita finish. Setelah itu kita masuk ke Windows PowerShell, kita ketikkan dengan kode ini. Ini adalah untuk kita tes apakah kita berhasil untuk memblokir port 8080. Hasil yang diharapkan adalah false. Nah, jadi ini adalah hasilnya, di mana saya berhasil untuk memblokir port 8080. Terima kasih. Di praktikum 2 ini kita akan berbagi folder dengan akses, di mana saya adalah di PC A. Di sini sebelum itu kita akan setting terlebih dahulu di network profile, itu kita privat. Di bagian all networks itu kita buat true of passport. Setelah itu kita akan melakukan, nah di sini saya membuat new folder, di mana saya membuat PC admin, di mana PC admin ini kita akan memberikan full control untuk laptop B dan C. Di sini kita harus memperhatikannya sesuai yang saya buat. Setelah itu klik OK. Setelah ke sharing, kita jangan lupa untuk ke security untuk memastikannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik everyone. Setelah kita klik, kita cek name. Setelah itu kita oke-kan. Nah, setelah semua settingannya full control dan sesuai dengan modul, maka kita okekan. Nah, di sini kita klik PC adminnya, kita isi dengan laporan praktik 9. Nah, di sini kita lanjut ke PC C, kita akan mengakses PC C, di mana mereka hanya mengasih kontrol untuk melihat. Nah, di sini kita bisa lihat gambar, tetapi kita tidak bisa menghapus gambarnya. Tidak bisa juga untuk menambahkan folder. Tidak bisa juga kita untuk merename ataupun mengedit nama yang sudah ditampilkan oleh PC C. Kita akan edit, apakah bisa? Tidak bisa. Maka untuk percobaan C kita benar. Lanjut kita ke PC B, di mana PC B sama seperti PC C tadi, mereka hanya memberikan kontrol untuk kita melihat isi di dalam PC B. Nah, di bagian pertama itu kita akan coba untuk delete terlebih dahulu. Ternyata tidak bisa. Kita coba juga rename, mengedit nama yang sudah diberikan. Ternyata juga tidak bisa. Dan untuk menambahkan folder juga tidak bisa. Jadi untuk pengujian C kita sudah berhasil. Nah, untuk PC B sendiri, kita akan melakukan seperti PC A terlebih dahulu tadi. Kita akan men-setting dulu terlebih dahulu di bagian public, di private public. Setelah itu kita akan all networks.
Setelah itu, selesai di bagian itu, kita akan Nah, di sini saya akan membuat folder baru di mana saya membuat desain aset. Setelah itu, kita klik kanan lagi, kita pilih di bagian properties. Nah, di sini seperti yang saya lakukan di PCA, kita ke sharing dulu. Setelah itu kita akan mengedit ataupun membuat hak akses untuk PCA. Nah, untuk PCB sendiri mengasih akses untuk PCA itu hanya melihat seperti yang sudah saya praktekkan tadi di PCA. Nah, sebelum lanjut kita akan mengisi folder desain aset. Di sini saya mengisi dengan praktek rumah. Setelah selesai, nah di sini kita akan ke akses untuk PC admin, PCA. Kita akan melihat di sini ada laporan praktik 9. Kita akan menambahkan folder baru terlebih dahulu. Apakah kita bisa menambahkan folder karena PCA memberikan akses full untuk ataupun semua kontrol untuk bisa kita lakukan di PCB. Nah, di sini ternyata kita bisa untuk membuat new folder ataupun folder baru. Setelah itu kita akan menghapus laporan praktek 9 yang sudah disiapkan. Apakah bisa? Ternyata kita bisa melakukan ataupun menghapus folder yang sudah dibuat di PCA. Nah, di sini kita akan mengubah atau merename nama yang sudah kita buat di folder. Ternyata kita bisa membuat atau merename nama tersebut. Setelah bisa, maka praktek ini sudah benar dilakukan. Nah, untuk PCC sama, kita akan membuat sama seperti PCA. Kita akan mengedit terlebih dahulu ataupun kita akan mengatur di private network terlebih dahulu sebelum lanjut. Nah, di sini kita akan kita sudah membuat folder baru. Setelah kita buat, kita klik kanan, kita masuk ke properties. Nah, di sini sama seperti PCB tadi. Tapi sebelum itu kita jangan lupa untuk ke sharing dan ke security untuk memastikan apakah benar. Di sini PCC akan memberikan akses untuk PCA hanya untuk melihat atau kontrol hanya untuk melihat isi di dalam PCC tanpa bisa mengedit nama ataupun membuat folder baru ataupun menghapus folder yang sudah disiapkan oleh PCC.
Nah, di sini kita akan mengakses folder A. Ternyata di sini ada folder, kita coba untuk rename ataupun kita akan mengedit. Ternyata kita bisa melakukan edit seperti yang sudah diberikan kontrol oleh PCA. Di sini kita akan hapus, ternyata juga bisa. Kita akan menambahkan folder terlebih dahulu. Ternyata kita juga bisa menambahkan folder. Kita akan isi folder tersebut dengan foto. Apakah bisa? Nah, di sini kita bisa mengisi folder tersebut. Jadi, kita berhasil melakukan praktek tersebut. Nah, di praktikum 4 ini kita akan melakukan pemetaan jaringan dengan Mmap. Nah, di bagian A ini kita akan nyalakan file sharing atau port 445 dan web server kalau ada itu di port 80. Nah, untuk itu kita matikan dulu terlebih dahulu Windows Firewall Private-nya. Kita akan masuk ke inbound role. Di sini kita akan membuat inbound role atau new role. Setelah kita buat new role-nya, kita klik bagian port, baru kita next. Setelah itu kita pilih bagian atas di TCP, kita buat di spesifiknya 80,445. Setelah itu kita next. Di bagian ini kita pilih paling atas allow the connection, ini kita pilih semuanya. Nah, di sini kita buat name-nya Nah, di sini kita akan mengetik IP terlebih dahulu. Di PCI ini kita akan mengharapkan ataupun PCI ini dapat memunculkan TCP Open HTTP dan hasil memblokir port 80 dan hasil memblokir port 445. Nah, jika tampilannya seperti ini, tampilan seperti atas, maka berhasil. Kita akan mencoba untuk kedua port 80 dan port 445. Jika menampilkan tampilan seperti Nah, setelah kita cek di port 80 dan 445, jika tampilannya seperti ini, maka berhasil kita memblokirnya. Nah, kita masuk ke PCB. Sebelum itu kita akan IP config terlebih dahulu dan kita akan pingkan teman
kita. Jika tampilan seperti ini dan mengetikkan ini dan tampilannya seperti ini, otomatis tampilannya berhasil. Nah, di sini untuk PC C sendiri hanya bertugas untuk ngeping PC A dan PC B. Jika sudah terkoneksi, otomatis praktik ini berhasil dilakukan untuk pemetaan jaringan dengan Nmap. Nah, di sini berhasil, otomatis kita bisa melakukan pemetaan jaringan dengan Nmap. Kita akan masuk ke praktikum 5, yaitu firewall berlapis. Nah, di sini saya akan membuat inbound rules terbaru. Saya klik portnya, saya next. Di sini saya akan mengetik 1433. Di sini saya memilih bagian atas. Di bagian ini saya centang semuanya. Setelah itu saya next kan. Di sini saya akan mengetik name-nya dan deskripsinya. Di sini saya akan membuat outbound baru. Di sini saya pilih port. Di sini saya akan mengisi dengan 1433. Setelah itu saya next. Di sini saya pilih di bagian atas allow the connection. Nah, di sini saya mencentang semuanya, domain, private, dan public. Di sini saya juga akan membuat name-nya dan deskripsinya untuk outbound di TCP 1433. Nah, di sini saya masuk ke inbound rules lagi. Di sini saya mengklik new-nya, saya pilih di bagian port. Saya next. Di sini saya akan mengisi dengan 3389. Setelah itu saya next. Di sini saya pilih juga allow the connection. Di sini saya akan hanya mencentang di private saja. Di bagian public dan domainnya kita skip. Di sini juga saya akan membuat name-nya dan deskripsinya untuk inbound 3389. Nah, di sini saya akan masuk ke setting terlebih dahulu untuk meng-off-kan di bagian kita masuk ke sistem. Setelah itu kita masuk di bagian enable remote desktop. Nah, di sini saya on-kan. Setelah itu saya akan masuk ke output. Saya akan membuat folder baru. Setelah itu saya pilih port, next. Saya akan mengisi dengan 8080, itu next. Di bagian ini saya akan pilih bagian bawah block the connection. Di sini juga saya centang semuanya. Di sini saya akan mengisi name dan deskripsinya.
Nah, di bagian ini saya akan membuat inbound rules terbaru lagi. Saya klik inbound rules, saya akan membuat new rules, saya pilih port, setelah itu next. Saya di sini spesifiknya saya akan membuat ataupun mengetik 445. Next, di sini saya pilih bagian atas allow the connection. Di sini saya hanya membuat private only. Nah, di sini sama seperti sebelumnya saya akan membuat nama dan deskripsinya. Nah, di sini saya bisa melihat inbound dan outbound yang sudah saya buat di awal tadi. Setelah itu kita masuk ke di sini saya akan masuk ke control panel tersebut. Setelah itu saya akan masuk ke change adapter setting sharing setting. Nah, di sini saya akan men-true off-kan di bagian network di story. Setelah itu di file and printer sharing saya on-kan. Nah, di bagian ini sangat penting sekali. Setelah melakukan itu kita masuk ke PCB, di mana PCB melakukan test connection ke IP config yang sudah kita lakukan ataupun sudah saya lakukan. Di sini IP config saya ataupun di laptop A itu 163. Di PCB ini teman saya akan melakukan config ke laptop saya. Hasil yang diharapkan seperti ini, false. Ini adalah hasil yang diharapkan. Setelah berhasil, maka praktik ini berhasil dijalankan dengan benar. Terima kasih.